Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengingat keutamaan dalam ibadah kurban, maka banyak orang yang ingin ibadah kurban. Sehingga banyak yang bertanya, bolehkah saya ibadah kurban dengan berhutang? Bolehkah saya beribadah kurban, membeli seekor hewan kurban, menyembelihnya dengan niat berkurban agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan cara berhutang? Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya bahwa ibadah kurban pada hari raya Idul Adha merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma'amila ibnu Adam min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dami. Tidak ada perbuatan manusia, ibnu Adam, anak cucu Adam manusia, tidak ada satupun perbuatan manusia dari amal-amal lainnya yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala kecuali menyembelih hewan kurban, ihraqid dam. Wa innahu la yu'ta yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa azlafiha. Karena ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan wujud aslinya, dengan bulunya, dengan tanduknya, dengan kuku-kukunya. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar ini maka setiap muslim ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertanya, bolehkah saya beribadah kurban walaupun dengan berhutang? Khotiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip dalam ibadah, sesungguhnya ibadah itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memberikan beban, memberikan tugas, memberikan taklif ibadah sesuai dengan kemampuan manusia. Itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan memberikan beban kepada manusia kecuali beban itu sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Dalam hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ittaqullaha mastata', bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kamu. Khotimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam ibadah kurban. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Ada sebagian ulama, di antaranya Imam Abu Hatim, membolehkan ibadah kurban dengan cara berhutang. Membolehkan ibadah kurban dengan cara berhutang. Namun bukan berarti ketika ada ulama mengatakan boleh ibadah kurban dengan berhutang, sehingga setiap orang berhutang demi ibadah untuk mendapat beribadah kurban tanpa memperhitungkan kemampuannya. Yang dibolehkan dimaksud oleh para ulama adalah dimungkinkan untuk membayar setelah hari raya kurban. Bukan berarti boleh lantas tidak sanggup untuk membayar hutangnya, sehingga pada akhirnya itu sama saja membebani beban kepada seseorang beban yang tidak sanggup dia mampu memikulnya, nggak sanggup dia memikulnya. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti dibolehkan sehingga tidak memungkinkan untuk membayarnya. Itu tidak boleh. Tapi apabila seseorang memungkinkan untuk membayarnya, baik dengan sekaligus ataupun berhutang, maka dibolehkan sesuai dengan pendapat salah satu orang ulama tersebut. Ikhwatiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagi kita yang paling penting adalah ibadah berkurban sesuai dengan kemampuan kita. Dan yang paling penting lagi, ibadah kurban adalah sesuai dengan kualitas hewannya. Semakin baik kualitas hewannya, maka semakin baik ibadah kurbannya. Tentunya tidak terlepas dari sesuai dengan kemampuan, karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, ittaqullaha mastata'tu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan mastata'ta, sesuai dengan kemampuan.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rizki kepada kita semua, sehingga kita mampu beribadah kurban dengan kurban yang terbaik. Dengan niat, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk membeli hewan kurban yang terbaik. Tetap husnuzon kepada Allah, tetap optimis kepada Allah, sehingga kita dapat lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menggugah nurani untuk menebar kepedulian.